Ya, saya akan share screen dulu ya. Nah, ini. Nah, hari ini kita belajar satu rahasia limpah kekuatan orang percaya. Nah, ayat ini banyak disalah mengerti beberapa hal gitu ya. Jadi seringkali dicuplik, dan waktu dicuplik itu diarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan harapan manusiawi. Jadi kayak orang itu tidak pada kehendak Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena khususnya Yesaya, bagaimanakah kita menantikan seperti bangsa Israel juga, itu sudah ditentukan Tuhan. Jadi semua sudah ditentukan Tuhan. Ini masa pembuangan sebenarnya. Jadi 70 tahun itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Jadi kehendak Tuhan itu secara internal, Tuhan itu yang sudah menetapkan semuanya, itu tidak ada satu orang yang bisa mengubahkan itu. Dengan kondisi apapun, mau kita berdoa, mau kita memohon pada Tuhan, mau kita berseru pada Tuhan, mau kita dalam tanda petik ngotot dengan Tuhan, dan mungkin memarahi Tuhan, mendesak Tuhan, itu tidak berubah apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Nah, itu kaitan dengan Yesaya 40 nanti. Semua rancangan Tuhan itu diberitahukan kepada Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya tahu bahwa apa yang disampaikan kepada bangsa Israel itu adalah hati Tuhan, dan mereka tidak bisa mengubah apapun dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena itu satu hukuman, satu hajaran Tuhan, satu didikan Tuhan, dan dikatakan bahwa mereka akan mengalami pembuangan selama 70 tahun. Jadi 70 tahun itu betul-betul 70 tahun, nggak bisa dirubah oleh siapapun selama 70 tahun itu. Nah, banyak nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang sesat, nabi-nabi yang munafik itu memakai ajaran-ajaran yang sebelumnya. Untuk apa? Untuk mengatakan pada bangsa Israel, mereka menjamin itu. Menjamin apa? Menjamin bahwa mereka bangsa yang diurapi Tuhan, bangsa yang dipimpin, dipilih Tuhan, dan tidak mungkin Tuhan membiarkan kita dibuang seperti itu. Sebaliknya, mereka tidak pernah melihat dirinya adalah bangsa yang sudah mengutuki Tuhan, bangsa yang menista Tuhan, bangsa yang melawan Tuhan dengan kehidupan mereka sehari-hari, dan sangat biadab sekali, keji dosa mereka. Jadi bisa antara air dan api itu, atau air dengan minyak itu harusnya tidak bisa bersatu, tapi bangsa Israel itu bisa melakukan itu. Ya. Oke. Jadi ini saya mute ya. Nah, kita akan membuka satu kitab suci ya. Kita buka ya. Yesaya 30. Yesaya 40. Kita buka Yesaya 40 ya. Ayat yang 29. Yesaya 40 ayat yang 29. Yesaya 40 ayat yang ke 29 sampai 40. Nah, ini ya isinya. Saya bacakan ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, dari manakah kekuatan rohani kita? Itu bukan dari kita giat dalam pelayanan. Kita semakin giat itu semakin kita habis tenaga kita. Semakin giat itu kita semakin lemah, semakin lesu. Yang tadi dikatakan
orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Harusnya orang muda itu energinya tuh kuat sekali dan tidak pernah lemah gitu. Jadi karena dia bergerak terus dan orang muda itu punya kekuatan yang luar biasa. Teruna-teruna juga sama, tidak akan jatuh tersandung. Mereka dilambangkan sebagai orang yang pada puncak kekuatannya itu malah mengalami keletihan, kelesuan, dan kelemahan, tersandung. Ya, saya ulangi, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ada lagunya kan? Jadi ada lagu yang melalui ayat ini. Ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Nah, kita membandingkan apa yang kita baca ini dengan kondisi kita sekarang. Kondisi apa itu? Kondisi manusia yang memang tidak ada harapan. Ya. Manusia yang tidak memiliki harapan dalam hidupnya. Oke. Nah, kita lihat ini. Jadi kondisi manusia itu tidak bisa diharapkan. Kenapa? Karena manusia itu berusaha mendeteksi, memprediksi, mengontrol, dan bahkan banyak mengharapkan apa yang mereka lakukan. Contoh-contoh yang ada itu banyak sekali. Jadi pengetahuan teknologi itu menjadi harapan manusia. Hasil kekuatan manusia, pemikiran manusia itu menjadi andalan manusia. Dan kalau kita lihat, banyak orang yang melihat pada zaman-zaman yang kita lewati gitu ya. Zaman industrialis, zaman digital, terus kemudian kita masuk zaman kuantum ini, zaman-zaman yang semakin maju, dan zaman space, zaman luar angkasa. Jadi kalau kondisi kita hanya memikirkan di dalam, sedangkan orang-orang negara maju itu sudah memikirkan bagaimana menciptakan, bagaimana menemukan, bagaimana meng-create, jadi membuat kendaraan, kereta yang berlaju cepatnya luar biasa, dan bisa kecepatannya tuh Jakarta-Surabaya paling cuma berapa jam. Dan bukan hanya itu, mereka lagi berpikir untuk mencari bagaimana bisa menemukan kendaraan berkecepatan cahaya. Gitu ya. Jadi kecepatan cahaya itu satu detik itu bisa 10 kali putaran bumi sedetik gitu ya. Jadi kecepatan cahaya. Apakah itu mungkin? Nah, mereka berpikir seperti itu. Jadi semakin berpikir maka semakin jauh, semakin ke ujung langit. Jadi cara berpikirnya tetap aja Tuhan tarik mereka ke bawah dan diingatkan oleh Tuhan. Jadi manusia itu sebenarnya tidak bisa memprediksi, tidak mampu untuk melihat zaman. Dengan kemampuan yang ada itu, tidak mungkin manusia itu mengandalkan apa yang mereka ada, mereka yang lakukan, mereka ciptakan, mereka seperti yang kalau kita ngomong itu harapkan gitu. Dan itu terjadi yang pada zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan kita masuk dalam Perang Dunia Ketiga ini. Dan bangsa-bangsa itu mengalami satu perang, bukan perang fisik seperti perang dunia 1 dan 2, bukan. Ini perangnya adalah perang secara nuansa yang berbeda. Jadi perang psikologi, perang dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan gereja juga mengalami peperangan rohani sekarang ini. Peperangan apa? Peperangan sangat besar sekali. Yang kita mungkin nggak sadar bahwa kita sedang dibawa dalam satu zaman kondisi keadaan yang jauh berbeda dari yang sebelumnya. Jadi tatanan masyarakat dunia ini sekarang berubah dengan kondisi yang ada, dengan ya hal kecil sebenarnya, dengan virus aja udah dunia diubahkan seperti itu. Nah, kita diberitahu oleh Tuhan, siapa yang bisa mengontrol ini semua, mengendalikan itu semua. Dan siapa yang kita mau harapkan gitu. Kita berharap pada vaksin. Kondisinya apa? Bahwa itu nggak bisa diharapkan juga. Kita berharap pada hal-hal yang mungkin kita anggap, wah ini contohnya kita pindah saja tempat. Seperti sekarang ini India pada dalam kondisi yang sangat berat, mereka mengharapkan itu bisa baik, tapi kenyataannya mereka ceroboh dan akhirnya banyak orang yang dalam satu hari bisa hampir
300.000 yang kena COVID karena kondisi perayaan-perayaan yang diizinkan dan berjubel-jubel seperti itu. Mereka pikir sudah selesai karena sudah sedikit kan, tiba-tiba buruk seperti itu. Mereka kemudian melarikan diri dari negaranya masuk ke Indonesia. Mereka berharap pada satu tempat yang menjadi harapan mereka. Oh, ini Indonesia bagus. Oh, ini negara Amerika bagus. Mereka pindah ke sana, dan tersebarlah kemana-mana. Jadi bangsa-bangsa itu akhirnya tersebar kemana-mana. Nah, kita harus tahu bahwa the image of God, jadi itu ada di situ ya. IOG itu image of God, adalah kemampuan bagi manusia untuk menghadapi kondisi yang ada. Dan Tuhan sudah menciptakan kita dengan daya tahan tubuh, dengan daya tahan imunisasi dalam diri kita ini, atau kekuatan imun, antibodi kita, itu sudah diciptakan Tuhan dengan kenormalan, kelayakan, kewajaran. Kita bisa memiliki daya tahan tubuh itu yang luar biasa, asal kita hidup dengan baik gitu ya, bukan sembarangan gitu. Asal kita hidup dengan baik. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan satu penyertaannya, dan itu sudah ditaruh dalam tubuh kita, dalam darah kita, dalam kemampuan untuk menyembuhkan diri kita, itu ada semua. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka kemampuan itu terbatas. Dan Tuhan mengatakan bahwa umur manusia tidak lebih dari 120 tahun kepada zamannya Nuh. Setelah itu nggak bisa. Dan pada waktu zamannya Musa itu 80 tahun ada rata-ratanya. Sedangkan sekarang ini orang rata-rata dalam 60 tahun sudah meninggal rata-rata ini ya. Bahkan sekarang mulai menuju ke bawah. Banyak orang rata-rata sudah mendekati 55. Orang sudah meninggal. Jadi umur manusia itu tambah hari tambah pendek. Padahal orang mengatakan, oh, menemukan obat ini, menemukan untuk awet muda, terus dan jamu-jamu apa semua. Kenyataannya bahwa manusia sedang degradasi. Dan kita bisa menolong hal-hal seperti itu dengan apa? Dengan rajin, dan orang-orang memiliki akal budi, pengalaman, riset semua itu, yaitu menemukan kembali. Oh, menemukan obat ini untuk paru-paru, untuk demam berdarah, untuk flu yang dulu nggak ada sekarang ada, dan kemudian vaksin nanti ada obatnya, dan tubuh kita kemudian bisa menolaknya secara otomatis, secara natural gitu kan. Nah, itu ditemukan. Apakah kemudian berhenti? Nah, kita tahu bahwa kita nggak bisa mengontrol ini. Tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan akal budi untuk bisa ya mengatasi sementara. Tetapi membunuh virus itu kita nggak bisa. Sampai hari ini flu itu ada terus. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi tanggung jawab manusia diberikan dan tidak dihilangkan oleh Tuhan, tidak dihapus oleh Tuhan, supaya kita betul-betul bisa menerima itu. Ini yang dasar yang ada pemikiran kita hari ini. Nah, perhatikan baik-baik. Semua yang terjadi, tidak ada hal yang keluar dari kekudusan Tuhan. Jadi Allah itu kudus, dia akhirnya dalam kekudusannya itu dia tidak membiarkan manusia melawan dia, itu kemudian sembarangan hidup. Jadi kenapa ada penyakit, ada semua ini? Tuhan izinkan itu kenapa? Dan Tuhan tidak tutup mata dengan itu. Dan Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dan bahkan bukan hanya orang dunia ini yang kena penyakit dan mati karena COVID. Bahkan pendeta pun bisa mati kena COVID. Kalau dia sembarangan hidup. Dia dalam kondisi kelemah dan semuanya. Dan kematian orang-orang percaya kita tahu bahwa itu sudah dijamin Tuhan. Dalam kelengahan, dalam kesalahan, dalam ketidakberhati-hatian gitu ya. Hidup yang sembrono itu akhirnya bisa meninggal karena COVID. Tetapi saudara harus tahu ada jaminan dari Tuhan dalam kondisi seperti itu. Tuhan sudah menjamin kita dengan kekuatan janji Dia. Supaya kita tahu bahwa kita sedang di dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dan kita tidak dibiarkan. Maka ada ikatan yang khusus dalam hati Tuhan, yang suci itu, bahwa kita diikat di dalam ikatan yang tidak pernah terputus, termasuk di dalam kelemahan dan dosa-dosa kita. Dan kita sudah dijamin. Nah, ini yang menjadikan masalah banyak orang salah mengerti bahwa anugerah Allah itu merupakan hidup yang dijamin sehingga sembarangan, padahal anugerah itu membuat kita kudus. Anugerah itu memberi pengertian kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan hidup sembarangan. Ini yang kita lihat latar belakang. Kedua, kita diminta oleh Tuhan, contoh ini ya,
Bisakah kita berdoa dalam roh? Yang dikatakan bersyukurlah senantiasa. Dan jangan engkau berhenti untuk mencari Tuhan. Seek ye first the kingdom of God. Itu bentuknya adalah bentuk yang terus-menerus. Kita jujur bahwa dalam kondisi-kondisi yang banyak kelemahan kita tertentu dan titik-titik kelemahan kita itu yang sangat luar biasa itu, kita tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Minggu kemarin saya sudah bahas bagaimana orang-orang yang seperti Petrus, Yakobus, dengan Yohanes ikut Tuhan dengan luar biasa, dengan teruna-teruna muda itu, dengan kekuatan pemuda itu ya. Jadi kekuatan seorang yang muda itu. Mereka mengikut Tuhan dan waktu mereka itu betul-betul pemuda itu. Tapi kita lihat, mereka jatuh lagi dalam kelemahan. Hanya diminta berdoa saja, sesaat. Ya tidak lebih daripada 1 jam. Coba kamu jaga-jaga. Mereka tidur. Dan perbuatan-perbuatan seperti ini sampai terakhir adalah puncaknya seperti Petrus menyangkali Tuhan. Apakah kita bisa melakukan itu? Dan Tuhan tanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi saya? Apakah kamu berdoa senantiasa? Apakah kamu bersyukur? Apakah kamu berdoa di dalam roh dan kebenaran? Jawabannya adalah kita tidak bisa diharapkan Tuhan. Seperti Tuhan kita harapkan. Jadi jauh beda sekali. Nah, ini di sini yang membuat kita akhirnya mencari rahasia di manakah kekuatan rohani kita. Walaupun tubuh saya dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam keterbatasan yang luar biasa, atau karena banyak hal, karena ketidakmampuan ekonomi, karena ketidakmampuan fisik, atau dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, dalam hal apapun, atau ada orang yang cuman nggak bisa apa-apa di tempat tidur, dalam kondisi yang lumpuh gitu sebenarnya. Seperti orang di kolam Bethesda itu kan, 38 tahun seperti itu. Bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan baru? Nah, saudara, kita harus belajar ini. Belajar ini apa? Karena tidak bisa itu merupakan satu seperti simsalabim, abrakadabra, langsung gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini ada proses pemudusan. Kita harus belajar tunduk terus-menerus pada Tuhan. Kita belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu merupakan satu proses pengudusan di dalam pengharapan kita. Jadi pengharapan itu menguduskan kita. Itu ada ayatnya. Coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini. Pengharapan itu adalah pengudusan kita. Coba kita lihat ini. Di dalam Roma pasal 5, pasal 8, pasal 15. Dan jelas sekali di situ ada pengudusan. Jadi pengharapan kita, itu penantian kita, itu membuat kita itu dikuduskan oleh Tuhan. Kita kembali ke atas ini. Nah, kemudian kita masuk. Kalau manusia tidak ada harapan dalam hidupnya ke depan dan mustahil juga mengharapkan pada manusia lain, pada kekuatan yang ada di dunia ini, terus kemanakah manusia? Jelas sekali, manusia menuju pada hopeless life. Kepada hidup yang tidak ada harapannya. Kemana itu? Ke dalam hukuman dan ancaman murka Tuhan. Jadi kondisi yang ada, kita harus hati-hati. Apa yang dicapai oleh bangsa Amerika, apa yang dicapai oleh bangsa kita, Indonesia, apa yang dicapai oleh orang-orang yang luar biasa. Ingat baik-baik, bahwa itu adalah satu anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan tidak boleh menjadi andalan kita melupakan Tuhan. Karena kekudusan itu tidak keluar daripada perbuatan-perbuatan manusia, penemuan-penemuan manusia. Jadi orang bisa menemukan teknologi canggih yang mempermudah hidup manusia, itu tidak menguduskan manusia. Yang menguduskan manusia adalah pengetahuan kita di dalam Kristus, pengetahuan kita tentang apa yang Dia lakukan kepada kita, tentang penderitaannya, tentang kekuatannya, kemenangannya, dan kebebasan kita dalam dosa, karena Dia sudah mengalahkan dosa. Kebebasan kita dari maut, yang kita tidak pernah akan mengalami maut, karena Dia menjamin kita, kebebasan kita bahwa kita akan dibangkitkan dari tubuh kita yang mati. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Jadi mustahil mengharapkan manusia yang ada dan segala pencapaiannya. Segala yang bisa dicapai setinggi langit itu. Dan kita tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk menyandarkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada hal-hal seperti itu. Nah, ini kita harus ingat terus. Ya.
Kenapa? Karena itu kondisi yang ada. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 dan juga Lukas pasal 16 dikatakan, nanti dibaca sendiri ya, bahwa Tuhan Yesus dipercaya oleh orang, tapi dia tidak mempercayakan apa yang menjadi satu kepercayaan dia kepada orang-orang itu. Tidak. Dia mempercayakan semua pekerjaannya kepada Bapa. Nah, termasuk kita juga sama. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena orang-orang yang dipercaya itu, Tuhan tahu hati mereka itu apa. Contohnya Petrus, contohnya Thomas, dan contohnya murid-murid. Malah melihat Tuhan menjadi hantu, coba. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit itu, mereka melihat ini hantu ini. Waktu Yesus berjalan di atas air sebelum mereka mengalami kebangkitan di dalam kuasa iman dalam Kristus, mereka juga melihat itu seperti hantu. Karena keterbatasan pikiran. Jadi apa yang diharapkan Tuhan kepada murid-muridnya? Enggak ada. Dia cuma mengharapkan pada Bapaknya. Dan disitulah fungsinya waktu Tuhan itu memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dan itu pun dalam perjalanan kelemahan mereka, Tuhan mengharapkan mereka dengan Tuhan terus memperbaiki, Tuhan terus membawa mereka untuk mengenal dia. Sampai akhirnya menjadi satu kekuatan jaminan bahwa kematiannya itu harus terjadi. Supaya apa? Memberikan harapan, memberikan dasar untuk bisa bermegah dalam hidup kita. Dan murid-murid harus menerima ini. Dan semua konsep adat istiadat Yahudi menolak kematian Mesias di tempat yang terkutuk di salib. Padahal itu sudah ada di dalam Yesaya 53 gitu kan. Nah, perhatikan baik-baik. Murid-murid tidak bisa menerima ini semua. Yesus mati di kayu salib. Maka waktu Yesus ditangkap, mereka lari semuanya dan mereka di dalam kekecewaan yang luar biasa. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata pada mereka, kamu akan kecewa, jangan kamu kecewa. Dan betul, mereka sangat kecewa. Mereka kemudian kembali pada hidup mereka yang lama. Nah, berbeda dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-43. Coba saya bacakan ya. Perhatikan baik-baik. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah, the Son of God. Apa yang mereka harapkan pada Tuhan Yesus? Jelas sekali. Kalau kamu mengharapkan pada Allah, kamu sekarang tak harapkan supaya kamu menyelamatkan dirimu, tunjukkan kuasamu, tunjukkan puncak dari segala tanda di atas segala tanda, mujizat di atas segala mujizat. Selamatkanlah dirimu. Kamu bisa menyelamatkan orang lain. Kamu bisa membuat orang buta itu melihat, tuli itu mendengar. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang nggak punya makanan bisa kamu kasih makanan. Dan kamu bisa mengusir setan. Kamu bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Coba lakukan satu hal saja. Tunjukkan pada kami, kamu adalah Mesias. Selamatkan dirimu. Dan ini bukan perkataan manusia, ini perkataan dari cobaan iblis. Yang sepanjang hidup Tuhan Yesus terus ada, nggak berhenti-berhenti. Ya, di sini. Oke, kita lanjutkan. Ada satu drama yang sangat luar biasa ya, satu novel, Waiting for Godot, yang menunjukkan bahwa dia menantikan gitu. Selama kira-kira dramanya tuh sekitar 3 babak gitu. Ya, Waiting for Godot itu. Nah, selama 3 babak itu Godot itu artinya without God, God out. Ya, itu satu penghinaan sebenarnya tentang keberadaan Allah. Jadi novel ini adalah satu penghinaan kepada Allah, bahwa mereka menanti-nanti Tuhan pada zaman penyiksaan orang Nazi, pada zaman kelaparan luar biasa di Afrika, pada zaman kondisi kejahatan luar biasa. Di mana Tuhan? Pada kondisi saya dalam keterpurukan itu, orang bertanya, waiting for God. Percuma kamu mengharapkan Tuhan. Tuhan lupa, Tuhan lalai, dan Tuhan itu kelelahan dengan manusia. Karena dosa manusia, Tuhan itu akhirnya bawat gitu. Udah biarin aja, udah angkat tangan. Udah pasrah aja, biarin manusia seperti itu. Jadi Tuhan dalam Waiting for Godot itu dilihat Tuhan yang apatis dengan kondisi manusia ini. Dan dengan jelasnya artinya ujungnya adalah Waiting for Godot itu tidak mengakui adanya Tuhan.
dan termasuk dalam hidup kita juga. Dan ini sesuatu yang mungkin bercampur dalam diri kita, dan Tuhan bisa mengerti itu. Jadi waktu Petrus menyangkali Tuhan, dia itu ateis sebenarnya. Dia tidak percaya pada Tuhan. Kita tidak bisa menerima Yesus yang mati di kayu salib dan dia bangkit, kita jadi ateis. Kita tidak percaya Tuhan sama sekali. Dan itu dikatakan Paulus, kalau kamu percaya Yesus cuma mati dan tidak bangkit, imanmu itu sia-sia, nggak ada gunanya. Kamu seperti orang yang tidak beragama. Boleh dikatakan kamu itu orang secara prakteknya itu ateis kamu. Walaupun mulutmu mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi secara hubungan dengan Tuhan, kamu banyak tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ayub juga sama. Dia bertanya pada Tuhan. Kondisi dia seperti itu. Mengharapkan, menanti-nantikan. Jadi sebenarnya waktu Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, itu yang kita tahu itu adalah satu. Kita diminta untuk kembali berdiam, menantikan Tuhan, untuk mendengar Tuhan, untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Di situ. Ya, Yesaya itu jelas sekali. Coba kita ulangi kalimat daripada Yesaya ini, ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apa itu kekuatan? Dilambangkan oleh Tuhan seperti Raja Wali. Jadi mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya dan dikatakan berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ini sesuatu yang ajaib sebenarnya. Jadi begini, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan dunia ini, mengandalkan masa depan kita kepada uang kita, kepada rancangan kita, kepada semuanya, kita pasti kecewa. Kenapa? Karena kita melupakan Tuhan. Yakobus mengatakan bahwa dalam segala hidupmu, perjalananmu, kemana kamu pergi, jangan kamu melupakan Tuhan. Itu Yakobus. Mazmur juga sama. Kamu jangan lupa menanti-nantikan Tuhan, berharap pada Tuhan. Walaupun aku raja punya segala sesuatu, aku tetap berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena kerajaanku, kekayaannya, dan semua itu yang ada, kekuatan perangnya itu tidak bisa diharapkan. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatan kuda. Amsal mengatakan ini. Jangan pernah engkau mengandalkan kekuatan kuda. Jangan pernah engkau mengandalkan kekuatan yang ada dalam militer. Kekuatan orang-orang ada padamu, termasuk waktu kita bergereja. Saya melihat ada satu gereja tuh hamba Tuhannya bisa 120 orang. Wah, mereka berkata, wah kita bisa melayani Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan kita banyak sekali. Ada satu gereja yang tidak ada hamba Tuhannya. Dan satu hamba Tuhan itu memegang begitu banyak pos-pos yang ada. Dan saya pernah mendengar sharing, ada satu murid yang di China itu satu murid ini dengan istrinya bisa dalam 1 minggu itu menghadiri lebih daripada 30 persekutuan. Coba. Jadi pagi dia di sini, siang di sini, sore di sini, malam di sini. Dan itu setiap hari. Jadi kalau 7 hari, dia 5 kali, itu bisa 35 persekutuan. Coba bayangkan. Itu satu orang. Adakah di Indonesia ada satu hamba Tuhan yang melayani seperti itu? Wah, saya pikir nggak ada itu. Tapi mereka bisa melayani itu. Jadi dari tempat. Bagaimana dengan hidup mereka? Mereka serahkan pada Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka makan, mereka minum. Dan disediakan oleh orang-orang yang ada pada saat dia mengajar. Dia diberkati dari sana. Dari pemberitaan Injil itu. Dia diberkati hidupnya dengan secukupnya. Dari satu berjalan. Wah, itu mengagumkan sekali. Konsep bergerejanya dengan kita di sini jauh beda. Dan jemaahnya pun sama. Bukan seperti jemaat di sini yang kita ini adem ayem, diem saja, nggak pernah memberitakan firman Tuhan, nggak pernah membawa semua dalam hati yang ada satu misi Allah yang luar biasa untuk anak kita, untuk masa depan hidup kita, keluarga kita. Kita merasakan kenikmatan dunia ini. Ayub itu merasakan seperti itu. Dan kemudian waktu dia mengalami semuanya itu, apa yang diperbuat Ayub? Dia mencoba untuk berdebat, untuk menanyakan pada Tuhan. Dan yang menjawab itu 4 temannya. Dan jawaban mereka semua itu ngawur semua, salah semua, dan menyesatkan semua. Dari cara pandang, dari filsafatnya, dari
pandangan hidupnya dari masing-masing teman-temannya itu salah semua. Dan mengapa saya katakan salah dan itu adalah menyesatkan? Karena Tuhan mengatakan kepada 4 temannya itu, kalau kamu tidak didoakan Ayub, kalau kamu tidak diampuni oleh Ayub dan diampuni oleh Tuhan, kamu tidak didoakan dan diberikan persembahan, maka kamu semua akan dibinasakan Tuhan. Jadi pendapat mereka waktu mereka menantikan Tuhan, mereka mengajar Ayub dengan dunia ini. Ayub, kenapa kamu berdosa seperti ini? Kok sampai kamu sakit? Jadi sakit itu karena dosa, sakit karena kesalahan, sakit karena alasan ini, dan begitu banyak alasan. Kenapa kamu menderita seperti ini? Ini ada masa lalumu yang dikutuk oleh Tuhan. Dan banyak perkataan seperti itu, dan itu salah semua. Salah semua. Kenapa kamu sakit itu? Karena kamu itu orang jahat. Ya memang orang jahat, banyak orang jahat sakit juga, tapi tidak semua orang jahat pasti sakit. Nggak bisa jadi patokan kita. Nah, Ayub jelas sekali bahwa sakit itu dari Tuhan. Penyakit-penyakit itu diizinkan dari Tuhan yang dicobai oleh iblis. Jadi yang pegang kontrol itu adalah Tuhan. Dan Ayub menantikan Tuhan. Waktu Tuhan berbicara, Ayub tutup mulut. Ya, silence of sound yang pernah kita pelajari waktu zaman Elia. Nah, sekarang kita melihat Abraham. Coba kita lihat Abraham ya. Ini contohnya banyak, cuman kita singkat aja. Abraham menanti-nantikan janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan anak. Apakah Abraham kemudian bisa dengan taat dan dia menerima apa yang Tuhan akan janjikan, Tuhan akan genapi itu? Nggak tahan dia. Dan istrinya nggak tahan. Akhirnya yang penting kan anakmu, bukan dari kandungan saya. Tapi Tuhan berjanji bahwa Sarah akan punya anak. Bukan Abraham, bukan hanya Abraham. Tapi suami istri ini satu. Tapi istrinya kemudian menyodorkan Hagar, pembantunya, budaknya. Dan masih muda itu, udah kamu kawinin dia dan punya anak dengan dia. Akhirnya punya anak. Menanti-nantikan Tuhan itu. Jangan dipikir kita bisa sempurna. Abraham nggak sempurna, Ayub nggak sempurna. Apalagi kita. Rahasianya apa menanti-nantikan Tuhan itu? Kita ditunjukkan oleh Tuhan bahwa kita, yang pertama, kamu di dalam hidup yang tidak bisa mengharapkan kekuatan dirimu, kekuatan yang ada di sekeliling kamu, uang, kekayaan, kehormatan, kedudukan, jabatan-jabatan, dan juga termasuk dalam kerohanian semua. Kamu nggak bisa mengharapkan itu. Pengakuan pada manusia pada engkau juga nggak bisa diharapkan. Dari satu-satunya harapanmu adalah mengandalkan Tuhan. Dan Abraham di sini, dia punya satu kekuatan terikat dengan janji Tuhan. Walaupun dia melakukan kesalahan, dia masih melihat. Dan waktu dia memiliki anak Ismail itu, Ismael, L itu adalah Allah sebenarnya. Jadi itu semua L itu Rafael, Mikael itu dari Allah. Ya. Jadi bapak apapun, Betuel itu ya, dan semua yang berkaitan dengan nama L itu artinya singkatan dari Elohim itu. Nah, saudara perhatikan, Abraham di dalam penantiannya, menanti-nantikannya, akhirnya juga nggak tahan keluarganya. Dan melakukan, mengajari Tuhan, dan membuat rencana yang baru, yang menurut pikirnya adalah, ini kamu nggak bisa, aku sudah mandul, aku sudah tua, aku sudah menopause, nggak bisa punya anak. Dan disitulah si Sarah ini mengusulkan, ya udahlah, yang penting kan akan punya anak. Jadi dia membuat rencana sendiri. Kita lihat sekarang Ishak, Esau, dan Yakub, keturunan Abraham. Dan khususnya Yakub. Bagaimana dia menanti-nantikan yang tercinta Rahel. 7 tahun dia menantikan 7 tahun lagi. Coba kita lihat. Jadi Yakub ini adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Seorang yang bergumul dengan Tuhan. Seorang yang terus mengandalkan Tuhan. Walaupun dia mengandalkan dirinya, kekuatannya, akhirnya Tuhan balikkan. Bagaimana Tuhan memberikan rahasia kekuatan Yakub? Ini aneh sekali. Bukan kekuatan tubuh pemudanya, bukan kekuatan tulang-tulangnya, bukan kekuatan ototnya dia. Tuhan malah berikan satu kelemahan dalam tubuhnya. Dia tidak boleh, tidak bisa, tidak mampu akan melarikan diri. Jadi kakinya, tulang sendinya itu dipatahkan oleh Tuhan. Jadi istilahnya dikeseliokan gitu. Jadi dilepaskan oleh Tuhan. Jadi dia tidak bisa lagi untuk berjalan dengan cepat, apalagi lari. Untuk apa? Menghadapi Esau. Jadi coba perhatikan, dia menanti-nantikan waktu yang
bersama dengan, malah Tuhan kasih apa? Kakinya nggak bisa jalan. Dan dia kemudian mengalami satu kekuatan baru dalam hidupnya. Walaupun tubuhnya di dalam kelemahan, tapi kekuatan hatinya bersama dengan Tuhan itu mengalami satu kekuatan baru. Dia tidak lagi melarikan diri dari Esau. Dia berjalan menyongsong Esau. Walaupun dia takut dengan masih ada cara-cara manusia yang dia lakukan, tapi dia tetap berjalan. Dan bagaimana Esau diubahkan Tuhan? Menerima dia, mengampuni dia, dan kemudian menjadi satu saudara kembali dalam satu keluarga. Ishak itu. Ini semua ajaib. Nah, kita lihat juga Ruth mengharapkan apa. Bahkan Naomi mengatakan pada Ruth, kamu mengharapkan apa dari saya? Nggak ada gunanya. Saya nggak bisa punya anak lagi yang bisa kamu kawini. Dan Ruth juga mengharapkan pada siapa? Akhirnya Tuhan memberikan apa? Boas. Sebagai tokoh Kristus itu. Di sini kita melihat ada satu pengalaman hidup tokoh-tokoh gereja yang juga memiliki iman dalam pengharapan. Tapi akhirnya mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan Tuhan masih setia. Tuhan memberikan harapannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengharapkan pada manusia. Tuhan mengharapkan kepada anaknya yang tunggal, yang menjamin kita, menjadi harapan kita. Dan dialah menolong kita untuk mendapatkan harapan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita juga melihat Yunus. Pada Yunus pasal 4 ayat 5. Waktu dia setelah berkhotbah, dia menanti-nantikan bagaimana Tuhan akan menobatkan atau menghukum. Saudara tahu, apa yang diinginkan Yunus? Tuhan akan membakar mereka, Tuhan akan menghukum mereka, menghajar mereka. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan melakukan sebaliknya. Jadi seorang nabi pun berharap bisa salah. Bisa. Semua manusia bisa salah. Ini. Ya, semua. Nah, kita akan melihat kepada satu firman Tuhan ya. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 2 sampai 5. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi iman dengan kasih karunia itu satu kesatuan. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Dalam hal apa? Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita sedang menantikan, mengharapkan ini. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Coba kita lihat. Dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, melahirkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi ketekunan, tahan uji, pengharapan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi siapa yang mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kapan itu? Ada pasal 6, pasal 5 ayat 6, 8, dan 10. Karena kita masih lemah. Karena kita telah mati, masih berdosa. Dan yang ke-8, dan kita masih seteru Allah. Jadi lemah di dalam dosa kita dan seteru Allah. Dan di situ karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Nah, kemudian Roma 15 ya, kita lihat. Roma pasal 15. Ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam, jelas sekali dikatakan, pengharapan. Pak, pengharapan dengan iman hubungannya apa? Dengan segala hal yang kita lakukan, kita lihat apa? Nah, kita lihat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita lihat di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi iman adalah dasar.
Yang kedua adalah bukti. Jadi ada dua hal yang terkait satu sama lain, dasar dan bukti. Dasar itu apa yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita harapkan, segala kejadian kita harapkan. Dan bukti itu apa? Yang tidak kita lihat, itu iman. Yang kita lihat, enggak. Buktinya apa? Saya ingin tahu, tunjukkan saya bisa mencucukkan tangan saya. Itu bukan iman yang dalam Ibrani. Tanpa dibuktikan, tanpa melihat pun kita percaya. Nah, itu iman. Itu iman. Yang membuat kita punya pengharapan atas dasar segala sesuatu yang kita lihat, yang terjadi, yang kita bisa melihat semuanya, dan menjadi dasar segala sesuatu yang terjadi, dasar segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Dan itu akan terjadi semuanya. Dan itu di dalam diri siapa? Di dalam diri Kristus. Dasar dan bukti. Dasarnya apa? Bagi semua apapun yang terjadi. Buktinya apa? Nanti Tuhan akan pastikan semuanya. Nah, itu di dalam Roma pasal 15 tadi dijelaskan, dan Roma pasal 8. Coba kita lihat Roma pasal 8. Agak cepat ya. Ayat yang ke-24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, tadi kan pengharapan yang tidak terlihat, iman yang buktinya tidak terlihat. Nah, ini katakan begini, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Di sini muncul iman, dasar segala sesuatu, bukti dari apa yang tidak kita lihat, dan pengharapan yang sudah kita lihat, yang sudah terjadi, yang Tuhan genapi, dan mengharapkan sesuatu yang di depan, itu menjadikan kita tekun terus-menerus. Kenapa? Karena buktinya Abraham, buktinya Ayub, buktinya ada di Alkitab semua. Membuat kita apa? Kita tekun. Walaupun mata kita nggak bisa melihat apa yang terjadi. Seperti Abraham. Tidak bisa melihat bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Dia akan melihat semua orang akan menjadi orang-orang yang dalam diri dia, daging darah daging dia, itu keluar keturunan-keturunan yang begitu banyak. Termasuk dalam iman yang di dalam Kristus itu. Dia membuat satu bangsa yang baru. Satu bait Allah yang baru. Itu dilihat oleh Abraham. Tapi Abraham tidak pernah melihat secara fisikal. Nanti dia akan melihat ini. Imannya itu menantikan pengharapan yang pasti ini, yang terjadi, yang sudah digenapi. Dengan cara apa? Menanti-nantikan. Jadi selama kita hidup itu kita menanti-nantikan Tuhan. Ya. Oke, untuk kita sampai pada yang terakhir. Ya, di sini. Perhatikan baik-baik. Ada satu bapak teolog ya, satu teolog yang namanya Jürgen Moltmann. Ya, dia waktu masa tuanya itu akhirnya menyimpang. Tetapi ada satu perkataan dia yang sangat indah sebenarnya. Nah, dia mengatakan bahwa saya tidak menemukan Kristus, tapi Kristuslah menemukan saya. Jadi Moltmann ini itu masa peperangan, dia adalah seorang Jerman dan dia sangat ngeri sekali melihat dosa orang Jerman, termasuk dosanya dia membunuh orang-orang Yahudi yang dianggap saingan dari bangsa Arya. Dan satu persatu dia melihat bagaimana orang Yahudi dibunuh, masuk camp pembunuhan itu ya, camp yang sangat besar di Auschwitz itu, dan dibakar, dikasih gas, dan mati semua, dan lebih daripada 6 juta orang mati. Dan mungkin lebih dari itu, kita nggak tahu. Dan semua orang Yahudi, dan sangat mengerikan. Dan dari situlah dia ada satu kesadaran diri, dan dia masih mencari-cari. Terus dia menerima dari temannya, dari seorang chaplain yang memimpin di satu penjara itu, karena dia di penjara, karena orang Jerman, akhirnya dia ketangkep dan dimasukkan penjara di Inggris. Nah, dia ketangkep itu dikasih oleh seorang yang melayani dia, jadi seperti orang rohaniawan, dan diberikanlah kitab Perjanjian Baru plus yang ada Mazmurnya. Dan tiap hari dia membaca itu. Waktu awalnya dia tidak mau baca, tapi karena dia mencari dalam hatinya, maka dia mencoba akan membaca itu. Dan dia baca, dan disitulah dia kemudian melahirkan teologi pengharapan. Dan teologi pengharapan ini adalah dasar dari semua teologi liberation, bukan liberal, tapi teologi pembebasan. Dan semua membaca apa yang dia baca itu mempengaruhi banyak hal. Dan selalu seperti itu. Nah, termasuk adalah istri dia itu tokoh
feminisme yang pertama, istri dari Moltmann ini. Nah, saudara, secara singkatnya bahwa dia di dalam kondisi yang tidak ada harapan itu, dia kemudian melahirkan satu teologi pengharapan eskatologi, dan dia tuliskan dengan sangat panjang sekali. Dan dia dipengaruhi oleh seorang bernama Richard Niebuhr yang menuliskan The Nature and the Destiny of Man. Dan dia melihat apa yang dituliskan oleh Niebuhr itu, dan termasuk keturunan Yahudi, Richard Niebuhr ini ya, dia melihat tulisan-tulisan itu sangat membuat dia dipengaruhi bahwa kondisi manusia itu benar-benar dalam dosa dan tidak bisa diharapkan lagi. Dan disitulah dia menuliskan teologi harapan. Ya, walaupun dia akhirnya melenceng di dalam teologi pembebasan untuk orang-orang yang lemah dalam keadilan Tuhan. Jadi ada dua hal yang sangat jelas yang dia punya prinsip yang sama dengan Alkitab itu ya, sebelum dia menuliskan hal-hal yang kemudian banyak yang salah gitu ya dalam bukunya dia. Tapi dua hal ini ada di Alkitab. Yang pertama adalah kalau kamu mengasihi Tuhan dan kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hatimu, maka kamu akan menyatakan kasihmu di dalam kamu melihat ketidakadilan yang terjadi di tempatmu. Dan itulah dosa orang Israel, dibuang 70 tahun oleh Tuhan. Karena mereka tidak mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar. Semakin hari orang kaya semakin tinggi dan banyak yang berada di ujung ini, tapi rakyat itu semakin jauh. Itu termasuk adalah ketidakadilan. Itu dosa yang terstruktur karena orang-orang yang di atas beragama ini, pemimpin ahli Taurat, pemimpin orang Farisi, pemimpin agama itu memonopoli semua dan mereka tidak memperhatikan orang-orang di bawahnya. Dan itu terjadi pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman pembuangan, itu sangat-sangat rusaknya luar biasa. Dan bagaimana Tuhan Yesus kemudian marah, kemudian membongkar semuanya, karena mereka tidak menyembah Tuhan dengan satu tujuan untuk memulihkan Tuhan. Mereka mencari keuntungan-keuntungan dalam setiap persembahan yang ada, dalam setiap penyembahan ibadah yang ada. Mereka tidak berpikir untuk mengarahkan hati orang kepada Tuhan. Mereka berpikir bagaimana saya bisa memanfaatkan orang-orang di dalam itu. Dan ini dosa yang sangat besar sekali, sampai Tuhan marah di bait Allah, di halaman depan itu. Dan membuat cambuk dari tali itu, dan dia kemudian dobrak semuanya. Dan dia melakukan sweeping, istilah saya, sweeping rohani. Jadi sweeping semuanya. Nah, saudara, kita melihat di sini. Jadi seseorang yang mengerti kondisi zaman, dan kita juga diberitahu, ini kondisi manusia yang ada, tidak pernah bisa diharapkan. Dan semua kalau kita bisa diberkati oleh Tuhan dengan dunia ini, kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang hanya sementara hidup di dunia ini. Artinya apa? Kita ini sojourner. Kita ini bukan orang yang bisa terus-menerus di dalam hidup kita itu bisa kemudian dijamin oleh orang-orang. Dan orang bisa lemah, bisa bangkrut, bisa mati, bisa kena sakit penyakit, dan bisa kemudian tidak lagi menjamin hidup kita. Perusahaan kita, pekerjaan kita, itu ada waktunya semua, kita harus sadar. Dan kita harus seperti bangsa Israel, diajar oleh Tuhan, bahwa mereka harus punya daya kreativitas, menyiapkan sesuatu yang sebelum ini terjadi. Dia sudah menyiapkan di sini. Mereka sudah menyiapkan hati untuk Tuhan. Bagaimana kalau ini kemudian tidak terjadi? Bagaimana ini kalau tidak bisa hadapan? Bagaimana kalau ini semuanya tidak seperti yang kita inginkan? Nah, itu semua ada yang dinamakan resiko, ya. Jadi resikonya. Nah, resiko daripada saya melakukan ini apa? Nah, saudara harus siap ini semuanya. Harus berpengharapan pada Tuhan. Terus bagaimana? Hikmat yang Tuhan berikan, saudara kita harus mengandalkan kekuatan ini. Jadi yang pertama, kita secara singkat gitu ya, menyimpulkan. Yang pertama, jangan mengharapkan menanti-nantikan manusia dengan segala kekuatannya. Menanti-nantikan kekuatan, tanda petik, fisikal manusia, kuda, kekuatan panglimanya, kekuatan sistemnya, kekuatan yang ada di dalam setiap yang sudah menjadi harapan kita, atau harta benda, atau simpanan kita, dan semuanya. Nggak bisa diharapkan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kalau kita mengharapkan manusia, kita akan dimurkai oleh Tuhan. Kalau kita mengharapkan apapun di luar Tuhan, itu kita sedang menyembah berhala. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita harus mengerti
bahwa hal-hal yang positif, yang baik, yang memberkati kita, yang menuju kepada kemuliaan Allah, itu disediakan bagi kita dalam masa-masa pengharapan yang tidak bisa kita lihat, yang tidak ada harapannya. Berharap yang tidak ada harapannya. Abraham juga sama. Berharap yang tidak bisa diharapkan. Kenapa? Dia sudah tua, istrinya sudah mandul. Bagaimana saya mengharapkan ini? Tidak ada harapan. Tapi di dalam kemustahilan itu, Tuhan memberikan harapan yang pasti. Dan termasuk di sini adalah kita. Orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan, itu hidupnya tidak dibawa dalam kelemahan-kelelahannya, tetapi dia akan diangkat oleh Tuhan seperti Raja Wali. Dan dia bisa melepaskan itu semua, dan dia bisa seperti Ayub. Dan Tuhan itu akhirnya pulihkan, dan Tuhan akan memakai orang-orang itu. Bahkan dengan resiko apa? Dalam resiko kematian, kesulitan hidup. Tapi rohnya itu berkobar-kobar. Nah, ini yang ketiga, dan kita lihat yang keempat. Yang keempat apa? Kita sudah melihat bahwa iman kita, kasih kita, ketekunan termasuk dalam pengudusan, jadi iman, kasih, pengudusan, dan harapan kita, itu akan menuju kepada satu kesempurnaan. Jadi pengharapan itu akan menjadi kesempurnaan jika dia mengalami kasih Allah. Nah, itu ada dalam Roma pasal 15 ayat 13. Sempurna karena ada kasih karunia Allah yang menjamin itu. Dan termasuk iman kita menjadi iman yang sempurna waktu kita melihat kepada iman yang memiliki kasih. Iman yang lahir dari kasih. Jadi iman tanpa perbuatan, iman tanpa kasih, itu nggak bisa diharapkan. Jadi iman itu merupakan wujud dari kasih yang terdalam dari Allah. Jadi kita diberikan iman oleh Tuhan karena Allah memiliki motivasi kasihnya yang paling dalam, dan dia curahkan, dia berikan pada kita. Dan bukan kasih sembarangan, bukan kasih asal kasihan, bukan kasih Allah mengasihi, memberi, bukan. Tapi kasih yang paling agung, yang paling berharga, yang paling mulia, anak yang tunggal, diberikan kepada kita. Ini loh wujud kasih. Dan disitulah pengharapan kita, iman kita, mengalami satu jaminan, satu kekuatan, dan kemudian ditegakkan oleh Tuhan seperti Raja Wali. Dan ada badai, dia nggak pernah takut. Malah dia terbang dengan menggunakan badai. Luar biasa. Masih ingat ikan salmon dari satu benua ke benua yang lain? Kenapa ikan salmon menjadi mahal luar biasa? Karena dia melintasi lautan. Dari waktu kecil dia dilahirkan di tempat ini, dan kemudian dia berada di tempat yang satunya, benua satunya. Yang dulu benua itu menjadi satu karena satu hal, dia terpisah. Dan jauhnya minta ribuan kilometer. Coba perhatikan. Dan banyak salmon yang tidak berjuang dalam pengharapan itu. Banyak yang mati juga di perjalanan. Tetapi orang yang mengharapkan Tuhan sampai pada tempatnya, dan dia begitu sampai pada tempatnya, sudah tahu, salmon-salmon yang masa muda itu yang terus menuju pada tempat yang untuk kawin, untuk melahirkan, untuk bertelur, itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk membuat satu keturunan-keturunan yang baru. Jadi keturunan dari salmon-salmon ada keturunan orang tuanya yang sudah mengalami perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Termasuk di sini adalah bangsa Israel yang mengalami banyak hal, tidak seperti bangsa lain. Dan bagaimana Tuhan hajar mereka. Mereka dididik dalam pengertian mereka. Mereka menjadi bangsa yang ulet, bangsa yang tangguh, bangsa yang kreativitasnya sangat tinggi, dan tidak ada bangsa lain seperti dia. Bangsa yang diminta oleh Tuhan untuk belajar terus-menerus, dan menjadi bangsa yang mengandalkan Tuhan adalah bangsa Israel. Dan sekarang itu diberikan kepada siapa? Kepada gereja Tuhan, kepada kita semuanya. Kekuatan yang luar biasa ini. Nah, sekarang kita lihat ini, yang kelima. Ya, yang kelima. Apa yang menjadi harapan kita setelah kita menemukan kekuatan baru? Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa dia melakukan kehendak Bapa. Jadi harapan satu-satunya adalah Bapa, dan termasuk kita. Apa harapan kita satu-satunya yang membuat itu kekuatan itu terus tidak pernah berhenti? Itu adalah karena kita hanya mempersembahkan, menyerahkan hidup kita, meletakkan hidup kita hanya kepada Kristus. Pasrah pada kehendak Dia. Artinya apa?
Jadi saya berdoa, Tuhan lepaskan saya dari kehidupan saya seperti ini. Tuhan mengatakan, aku tidak lepaskan. Tuhan lepaskan saya dari semua kesulitan, penderitaan saya, sakit penyakit saya, masalah ekonomi saya, masalah yang banyak. Tuhan mengatakan apa kepada Rasul Paulus? Berdoa 3 kali dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan doa, dengan puasa. Dia berdoa, dia mengharapkan selama berdoa itu. Tuhan mengatakan apa? Aku tidak menjawab doamu, tapi aku memberikan penyertaanku. Jadi iman tertinggi, harapan tertinggi adalah bukan masalah hidup kita tuh diselesaikan oleh Tuhan, tetapi apa? Kita melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah lewat dari hidup kita, tidak pernah lepas dari hidup kita. Dan itu adalah satu kekuatan yang baru. Satu yang terus akan membuat kita dalam kondisi kita melain dengan sukacita yang luar biasa, dengan tanpa lelah dan lesu. Ini rahasianya. Jadi yang terakhir adalah kita meletakkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dan disitulah Tuhan menggarap kita, dan Tuhan akan menyatakan pada dunia, yang kamu anggap lemah, yang kamu anggap remeh, yang kamu anggap hina, aku akan menyatakan kekuatan. Dan itu bukti Tuhan banyak sekali. Dan itu terjadi di depan kita. Terjadi pada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang dulunya bukan apa-apa. Sebaliknya orang-orang yang merasa diri yang luar biasa, Tuhan katakan kamu tidak ada apa-apanya. Nah, kita harus tahu ini. Jadi jangan pernah kita mengharapkan, yang kelima tadi ya, jangan pernah kita mengharapkan dengan kondisi kita yang seperti ini dan kita kemudian menuntut Tuhan. Tuhan lakukan, ini saya selesaikan masalah saya. Enggak. Kita harus melihat apa? Wah, penyertaan Tuhan itu yang tak terlihat. Begitu indah, luar biasa. Dan dengan imanmu kamu bisa melihat semua penyertaan Tuhan. Bagaimana orang di sekelilingmu dipakai Tuhan untuk mengasihi kamu, melihat kondisi kamu, mendoakan kamu, dan banyak hal. Dan disitulah kita memakai kekuatan dari Allah, dari Roh Kudus itu. Kita jangan kalah dengan kondisi apapun. Dan kita selalu berharap pada Tuhan. Sampai kemudian kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara, kekuatan yang mengalahkan maut, mengalahkan penyakitmu semua, itu sudah dijaminkan Tuhan. Bahwa tubuhmu akan diangkat oleh Tuhan. Jadi kita belajar bahwa doa-doa bisa dijawab Tuhan. Pengharapan kita bisa dijawab Tuhan. Ada pengharapan yang tidak dijawab oleh Tuhan. Itu berada dalam kedaulatan Tuhan. Berada dalam kehendak Tuhan. Dan kita harus percaya mengatakan, Tuhan, walaupun saya tidak ditolong, walaupun Tuhan tidak tolong saya, waktu kamu masukkan, kami, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kamu bakar di dalam tungku perapian itu. Ketiga orang ini mengatakan, kami tidak akan menyembah Allah lain. Apakah kemudian selesai mereka tidak dimasukkan tunggu? Enggak, mereka dimasukkan tunggu. Artinya kematian itu. Matilah kamu dan dimasukkan. Dan dengan contoh dari Tuhan, kehadiran anak Allah di tengah-tengah api tungku itu yang menyala melebihi daripada api tungku, kemuliaannya. Kemudian memberikan kemuliaan kepada ketiga orang ini, dan seluruh tubuhnya sampai rambutnya, apapun yang ada dalam tubuhnya, tidak terbakar sama sekali. Iman inilah iman yang akan melawan api tungku. Iman inilah yang mengharapkan kita akan menghadapi satu kenyataan bahwa kita tidak dikalahkan dengan kondisi apapun. Tungku itu dalam arti masalah kita, dalam arti perjuangan, apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita, masalah apapun. Dan kita akan diberikan Tuhan hak-hak untuk bisa melewati itu semua. Atau dibiarkan Tuhan tidak melewati. Karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah mendapatkan jaminan itu semua. Apa yang kita harapkan dalam hidup kita kalau kita mendapatkan Kristus? Nah, di situ kita melihat menanti-nantikan Tuhan adalah bukan berarti semua dijawab Tuhan itu akhirnya dibereskan Tuhan. Bukan. Tetapi kita melihat, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Menantikan Tuhan. Jadi Tuhan, pakailah saya dalam segala kondisi saya. Engkau mampu memakai saya. Bukan Tuhan, kenapa kamu menjadikan saya seperti ini? Sehingga saya nggak bisa melayani. Saya nggak bisa melakukan ini. Kenapa Tuhan? Bukan. Dengan kondisimu yang ada, kamu bisa mengalami kekuatan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa pada Tuhan. Serahkan hidupmu seutuhnya. Dan apapun yang engkau lakukan, ucapanmu, tingkah lakumu, dan juga tanganmu, itu bisa menyatakan kasih Tuhan. Ketekunan yang luar biasa. Dan akhirnya kita menghadap Tuhan dengan satu sukacita yang luar biasa.
Apa? Engkau adalah anak-anak pengharapan. Anak-anak yang mengharapkan aku. Aku berkenan kepada engkau. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami percaya bahwa apa yang sudah kami dengarkan, bagaimanakah kondisi iman kami, kondisi hidup kami, bahkan kondisi kasih kami, Tuhan. Sungguh jauh daripada kondisi dari Tuhan sendiri. Mengapa Engkau tidak mengharapkan dan tidak mempercayakan kepada kami manusia-manusia yang dalam kelemahan? Sebaliknya Tuhan, Engkau mempercayakan waktu kami percaya pada Kristus. Waktu kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan disitulah kami betul-betul melepaskan semua iman kami pada dunia ini. Tapi betul-betul pada Engkau. Kami mencari kebenaran-Mu, kami mencari kemuliaan-Mu. Kami mencari kerajaan-Mu, Tuhan. Maka disitulah ada kekuatan, damai yang luar biasa. Yang mengayomi seluruh hidup kami. Yang mengcover, melingkupi, dan menutupi, memenuhi hati kami. Dan bukan hanya diri kami, Tuhan. Keluarga kami juga merasakan satu harapan itu. Biarlah kami melihat, kami akan menjadi seperti Raja Wali. Yang terbang, tidak takut dengan badai, bahkan menyambut badai itu dengan sukacita. Karena Engkau sudah mempersiapkan kami, Tuhan. Engkau sudah memberikan kemampuan kepada kami, hikmat kepada kami. Dan khususnya Kristus itu di tengah-tengah kami dan hadir dalam hati kami. Dan dengan kuasa Roh-Mu, kami menapak ini semuanya dengan rasa sukacita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami, pakailah kami sebagai anak-anak pengharapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin.